pesan-pesan dan doa 1 Syuro 1442 Hijrah oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun Dr. Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Disilakan. Sudah kasih tanda ya? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati tetamu kita, sahabat kita yang hadir pada hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Fuad Bawasir, sahabat kita. Kemudian bersama beliau Ibu Dr. Suryani Mutik, wakil daripada Kadin Pusat. Kemudian utusan Menteri Bappenas Dr. Amih Al-Humami. Saya informasikan pada saudara-saudara bahwa Dr. Amih Al-Humami adalah anak Syekh. Yang dilahirkan daripada ibu yang menjadi kakak daripada Badan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang mempunyai tugas yang ada hubung kaitnya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga menjadi konsul kehormatan daripada salah satu negara di Afrika, yaitu sahabat kita, saudara kita, Yusuf Rashidi Agung Setayu. Dan supaya saudara paham bahwa beliau ini adik kandung daripada Syekh. Adik kandung lahir tahun 55, sedangkan Syekh lahir tahun 64, dibaca dari belakang. Sebelum dilanjutkan, tadi beliau menyampaikan bahwa masuk tahun ke-21 baru bisa berdiri di hadapan saudara-saudara, padahal beliau adalah anggota Badan Pembina. Inilah satu bukti bahwa Syekh tatkala mengajak siapapun itu ada step yang ditentukan. Sehingga tidak boleh terlalu lama. 20 tahun itu cukup lama menanti, dan 21 tampillah berdiri di depan ini. Andainya tidak sabar, maka akhirnya ke laut. Tapi karena sabar, maka tampil berdiri di mihrab rahmatan lil alamin. Tadi Ketua Yayasan mengundang tanggal 6 Oktober. Itu hari angkatan bersenjata itu.
Ya. Tapi tidak mau menjelaskan untuk apa mengundang. Jadi mengundang yang ada, khususnya beliau-beliau yang hadir hari ini, tanggal itu adalah tanggal 50 tahun Syekh berumah tangga dengan Umi Syekh yang ada di belakang ini. Nah, ini ketua yayasan mendahului mengadakan acara. Ya silakan, mau apa acaranya terserah. Pernikahannya sudah, malah sudah 50 tahun. Silakan. Jadi yang diundang silakan. Mau apa? Umpamanya mau macam-macam. Jangan, satu macam saja. Silaturahim. Ya. Saudara-saudara, tema kita hari ini membangun kekuatan bangsa dalam menghadapi COVID-19. Bagebluk dunia. Saudara-saudara, mari kita telusuri bangsa itu apa menurut ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita mempunyai dasar negara. Satu diantaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka berbangsa ini mari kita rujuk dari ajaran Tuhan yang Maha Esa. Yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu Syekh katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Bukan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Artinya Rasulullah menyampaikan wahyu yang dinukil dari ilahi, yang diucapkan dengan bahasa beliau, yang diikuti oleh seluruh umatnya dengan syahadatnya. Yakni syahadat ilahiyah dan syahadat risalah Muhammadiyah. Nah, itu sebagai wujud daripada ungkapan ilahi yang dikaulkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang konsep negara bangsa. Saudara-saudara, negara bangsa ini oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan suatu pedoman. Dijadikan satu bandul, dijadikan satu jangkar untuk tahu apa itu negara. Maka disampaikan la uqsimu bihadzal balad. Hadzal balad itu di mana saja. Karena ketika itu Kanjeng Nabi mendirikan sebuah tatanan di Madinah Al-Munawwarah, maka hadzal balad yakni Madinah Al-Munawwarah. Maka keluarlah undang-undang Rasulullah tentang negara itu. Al-Madinatu haramun min kadza ila kadza la yuqta syajaruha wa la yuhtas fiha hadas faman ahdasa fiha hadasan fala'natullah wal malaikatu wan nas ajmain. Itu start pertama Rasulullah menghadapi negara Al-Madinah, Al-Balad, hadzal balad. Kemudian diterangkan lagi, karena Madinah itu tidak ansih negara yang ketika itu ada, tapi negara yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi melalui intuisinya mendekati ilahi
dan keluarlah di sana wahyu. Mal balad. Anta hillum bihadzal balad. Yang kamu tinggal di negeri itu, itulah negaramu. Itulah negara kita. Anta hillum bihadzal balad. Kemudian baru cerita, siapa penghuninya? Penghuninya Walid. Wa ma walad. Pendiri bangsa yang dinamakan founding. Apa lanjutkan? Memang manusia yang mendirikan negara ini laki-laki saja. Founding parent. Pendiri. Orang tua pendiri, walidain. Pendiri. Wama walad. Dan yang dilahirkan dari para pendiri ini, hari ini, dan nanti. Maka bangsa adalah yang lalu, yang hari ini, yang akan datang, yang tinggal di sebuah negara. Maka tatkala kita mengheningkan cipta, jangan hanya kepada almarhum. Yang kita tidak tahu alamatnya siapa almarhum itu. Nah, coba kalau mengheningkan cipta, doakanlah semua yang telah mendirikan negara kita, dan semua yang sedang menjalankan tugas-tugasnya, dan semua yang akan datang menggantikan semua yang ada hari ini. Nah, ini kaitan dengan hari proklamasi. Nah, mari kita berdoa dulu. Dalam 1 Muharram ini, kita berdoa untuk Indonesia, negara kita. Mengheningkan cipta, mulai. Alhamdulillah. Saudara-saudara, hari ini kita memahami negara dan bangsa yang sudah jelas undang-undang dasarnya, sudah jelas dasarnya, tapi masih selalu semrawut dalam menghadapi persoalan-persoalan besar. Pun persoalan kecil. Karena memahami bangsa dan negara, ini masih dipahami dengan hizib. Pendekatan hizib. Pendekatan partai. Yang ada, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua partai dengan partainya bangga. Bukan dengan negaranya. Bukan dengan bangsanya. Tapi dengan partainya. Kapanpun kalau itu dilaksanakan, persatuan yang diinginkan dasar negara, nonsen. Nol besar. Kanan kiri nol. Depan belakang nol. Ini bangsa dan negara. Negara kita tinggal di dalamnya. Bangsa adalah yang lalu, yang hari ini, dan yang akan datang. Kemudian, yang sudah lalu sudah. Jangan pernah dicaci, jangan pernah dihujat. Lanjutkan perjuangannya yang patut, dan jangan dilanjutkan yang menurut generasinya tidak perlu dilanjutkan. Kemudian camkan dasar negaranya. Dasar negara kita ini harus dicamkan, dipahami sedalam-dalamnya. Saudara-saudara, mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini saja, dalam membahasakan mewujudkan satu keadilan sosial, orang lebih cenderung berbicara ekonomi syariah. Tidak pernah berbicara ekonomi kerakyatan Indonesia
Ekonomi syariah yang rujukannya pada ribuan tahun yang lalu, hari ini dan besok dan yang akan datang, itu ada di tangan kita dan tangan generasi yang akan datang. Mengapa ekonomi syariah? Ekonomi kerakyatan. Ekonomi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang mesti dibangun. Inilah kekuatan bangsa. Inilah yang akan bisa menghadapi COVID. Bukan menghamburkan uang. Gara-gara COVID uang dihamburkan. Saudara-saudara, tidak sederhana memang menghadapi COVID ini. Tapi harus ada keberanian. Dan harus bisa mengambil satu langkah yang strategis dan tepat. Saudara ingat, 1 Maret diumumkan ada COVID. 1 Maret itu saya sudah mendatangkan dokter dari Bandung. Kerjasama dengan Rumah Sakit Boromius. Orang bertanya, mengapa Boromius? Saya menjawab, kesehatan tidak kenal agama. Datang, untuk apa? Untuk vaksin flu. Sangat sederhana. Vaksin flu. Karena dengan flu itu badan kita, ketahanan kita, kalau terserang flu turun. Tatkala turun itulah master corona datang. Mondok dia di paru-paru kita. Selesai. Kita dikritik oleh banyak orang. Ini bukan penyakit yang dihadapi dengan vaksin flu. Oke, memang bukan. Tapi kita mempersiapkan seluruh kader bangsa yang di atas 5.000 jumlahnya ini. Jangan satu pun yang terkena flu. Yang dari flu itu jembatan emas bagi corona untuk masuk. Ternyata, saudara-saudara, alhamdulillah, saya siang malam keliling, ingin mendengarkan batuk. Dilalah kersane ngalah, lah kok gak ada yang batuk, kecuali yang sedang batuk. Nah itu belakang udah batuk tadi, tapi batuknya batuk mengiyakan yang baik. Sudah, jalan. Saya selalu meresearch apa setelah itu supaya asupan yang masuk ke dalam fisik yang penghuni ma'had ini bisa tahan menghadapi segala macam. Terus kan sekarang gampang bertanya pada malaikat, gampang hari ini, tidak perlu jadi nabi lagi. Selesai nabi, tapi malaikat tetap menurunkan wahyu. Ya, paling tidak Google lah. Kita setiap bertanya dijawab. Mendapatkan jawaban bahwa makanan yang paling sehat untuk mempertahankan kesehatan kita menghadapi COVID ini adalah gandum utuh. Pak Fuad ini memprovokator Syekh supaya nanam gandum. Ditantang oleh Pak Fuad itu. Masa iya Pak Fuad yang bukan sarjana pertanian berbicara gandum tertantang. Saya meneliti. Lah kok ya hasil? Apa ukuran hasil? Saudara-saudara, satu ikat bangkang yang sudah kering, batang gandum yang sudah kering, dalam penelitian pertama itu diambil 14 kilogram. Artinya batang dan buahnya diambil kering, dijemur, dirontok, jadi beras 4,426,5 gram. Artinya luar biasa tinggi. Dengan ukuran padi jauh tinggi gandum. Dan lebih sederhana gandum itu dan lebih gampang menanganinya. Kalau kita nanam padi krek, jemur, masih jemur lagi,
giling lagi, sosok lagi. Gandum tidak. Jemur, diuyak-uyak saja jadi beras. Uyak-uyak itu dulu ada nyanyian di sana. Uyak-uyak beranti nih mbok sarmadi, kecuik kentang, mbok ketondong, mbok keluncing. Nah, apa itu? Digosok ya jadi bening. Itu nyanyian zaman tahun 50-an itu. Jalan. Jadilah kita mengkonver daripada beras kepada gandum. Memang awalnya belum punya karena baru menghasilkan sedikit. Nah, sekarang sudah berani menanam berhektar-hektar. Mengapa? Setelah diteliti, ternyata gandum itu tidak akan berhasil kalau ditanam di musim padi. Gandum itu laksana ayam. Tidak suka main di air. Nah, bebek sukanya main di air. Bebek itu laksana padi, mainnya di air. Gandum itu laksana ayam, mainnya di darat. Sedangkan satu musim itu kalau dibagi kuartalan ada 3. Katakan kita mulai menanam padi Desember. Kalau masih bagus hujannya Desember sampai 4 bulan. Desember, Januari, Februari, Maret. April kita nanam padi lagi umpamanya. Karena memang sudah padi minded. Mei, Juni, Juli, Agustus. 8 bulan hanya menghasilkan 2 kali tanam. Masih 4 bulan lagi masuk ke Desember. Disinilah kita nanam. Di Juli atau di Agustus. Tidak ada hujan, kalaulah ada hujan tidak banyak. Itu maunya gandum. Asal kita punya air. Airnya pun tidak perlu digenangkan, disemprot dari atas. Dan gandum terus melambai-lambai. Kita makan gandum. Dan tidak gandum saja, saudara-saudara, yang kita makan itu ada dicampur macam-macam. Saudara kalau suka ingin klemis, wajah klemis, minumlah minyak wijen. Nah, sekarang kita punya produksi wijen sendiri. Kita bikin minyak sendiri. Campuran gandum utuh itu wijen biji dan wijen minyak. Kalau ingin wangi lebih dari itu, masukkanlah VCO. Kita campur sedikit VCO. Kalau ingin lagi yang lebih strong, masukkanlah itu yang namanya biji habbatus sauda. Terus kita campur semuanya dengan susu, dengan segala macam, kasih gula sedikit supaya ada rasa manis. Dan yang kita makan ini sudah penelitian Israel dan Amerika. Saya percaya itu. Mengapa? Ya karena itu bagus. Karena itu bagus. La tastawi sayyi'ah walal hasanah. Maka kita rombak mulai Maret itu juga semua kita makan gandum utuh. Maka kita kalkulasikan 1 tahun kita perlu 450 ton. Tidak banyak. Kalau penelitian kita yang hasilnya seperti ini hanya perlu 150 bau saja. Berapa hektar itu? 150 bau kali 7.000. 150 kali 7.000. Berarti 105 hektar barangkali. Sudah. Kita punya padi 2 kali. Kita punya gandum 1 kali. Dalam 1 tahun 3 kali panen. Pulau Jawa ini pulau yang sangat bagus untuk pertanian. Mengapa dirubah ke tempat yang susah untuk pertanian? Dan di sini dibangun. Maka menjadi miskin tanah di sini untuk pertanian. Pindah ke yang jauh, yang sulit di sana. Yang belum tentu. Nah, di sini sudah membuktikan bahwa 2 kali padi
1 kali gandum. 1 kali gandum itu bisa, kalau kita punya 450 hektar, 50 hektar untuk campurannya. Atau 25 hektar saja untuk campurannya. Apa itu? Yaitu wijen. Karena wijen ini kita 1 bulan itu bertonton perlunya. Untuk minyak dan untuk makan. Kemudian saudara-saudara, saya sudah menemukan lagi, mudah-mudahan tidak import lagi, habbatus sauda sudah tumbuh. Habbatus sauda itu sekejap saja. Sudah tumbuh, wijen tanam sendiri, habbatus sauda tanam sendiri, kemudian gandum tanam sendiri, makan sendiri. Kalau sudah kenyang, oper ke tetangga. Karena apa? Tetangga juga supaya sehat. Itulah persatuan Indonesia. Saudara-saudara, kita 17 Agustus mendapatkan laporan bahwa turun, nggak ngerti itu pekerjaan Pak Fuad itu. Minus berapa persen Pak Fuad? 5,5% katanya ya. Itu pun ngitungnya nggak tahu, Pak Fuad yang pintar ngitung itu, karena ahlinya itu. Nah bagaimana kok bisa minus itu? Di Az-Zaitun, ini masjid baru dimulai gerak itu Maret Pak. Masang tehel, masang dinding atas, masang semuanya bulan Maret. Semua ini bulan Maret. Saya nunggu dari pagi sampai petang, sampai malam, ditunggu. Lambat sedikit ya, ojo lambat-lambat. Nanti diketawakan Pak Fuad, 1 Muharram akan datang itu gitu. Juga membangun jalan. Itu 3,5 kilo Pak. Dari 1 Maret. Bapak sudah bisa lewat. Kemarin belum selesai Pak, sebelah sini. Awas, Pak Fuad akan lewat. Utusan PBB akan lewat. Utusan Pak Manwarso akan lihat. Belum tahu bahwa Ibu dari mana Kadin juga akan datang. Alhamdulillah selesai yang sudah selesai. Yang belum ya belum Pak. Kan intinya jalan itu dinamakan selesai kalau mobil lewat sampai ke tujuan. Nah, yang belum selesai itu apa? Kanan kiri itu jalan sepeda. Belum selesai. Kemudian apalagi yang belum selesai? Tanaman pinggir. Jadi median jalan nanti ada tanaman, terus bahu jalan ada tanaman. Mudah-mudahan ya nggak usah jauh-jauh tahun depan lah. Itu semua tanaman sudah besar di pinggir jalan itu. Kita akan pindahkan. Kalau dulu Nabi Sulaiman memindahkan segala macam baik burung maupun tanaman gampang, ya kita pakai ilmu Nabi Sulaiman. Kan kita pindahkan semua tanaman-tanaman itu. Karena Nabi dari dulu sampai sekarang itu akib. Akib itu berkelanjutan, sustain. Jadi kalau Nabi Sulaiman cukup dengan Nabi Sulaiman sekarang tidak, itu akib, berhenti, stop. Maka Kanjeng Nabi Muhammad dinamakan Sayyiduna Aqib. Memegang rantai pelanjut atau estafeta. Nah, saudara-saudara, ini semua kita lakukan dengan keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Esa mempunyai aturan yang menyehatkan umat manusia. Saudara-saudara, dari Masjidil Haram sampai masjid terkecil, Idul Fitri kemarin tidak ada yang datang ke masjid. Tutup semua. Kita menjalankan, pakai protokol. Protokol apa? Pertama ya protokol ilahi. Alaikum anfusakum. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad. Hai masyarakat Madinah. Alaikum anfusakum. Jaga dirimu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitun. Siapapun yang mengganggumu tidak akan terkena kalau kamu disiplin. Nah, kita pegang itu. Sampaikan ke saudara-saudara.
Lengah sedikit, siapa itu? Tidak disiplin. Alaikum anfusakum. Kenapa? Tuhan yang Maha Esa yang kita pakai. Kemudian tatkala berkumpul juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wong kang iman. Bukan muslim saja ini yang beriman. Bangsa Indonesia beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau kamu disuruh agak renggang-renggang dalam perkumpulan, duduk dalam perkumpulan, fafsahu. Siapa saja yang menyuruh? Tidak perlu disuruh oleh Kanjeng Nabi, nabinya sudah enggak ada. Kemarin ada dari Bogor, ditangkap kan Nabi? Oleh Majelis Ulama. Nabi Bogor. Nah, jangan pakai Nabi lagi. Baca Quran saja gitu. Kalau sudah disuruh jaga jarak, jaga jarak. Itu amrun ilahi. Kemudian makanan, kulu min thayyibat. Makanlah yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini ribut halalnya dulu. Thayyib dulu. Thayyib baru dirujuk. Tidaklah mungkin manusia yang berketuhanan yang Maha Esa memasukkan unsur tidak halal pada makanannya. Maka kita di sini sama sekali tidak masukkan label halal. Thayyib. Kemudian lambang Masjid Rahmatan lil Alamin disampaikan. Apa iya? Daging babi berlambang Masjid Rahmatan? Mengapa? Mahal ongkosnya kalau minta label halal. Kalau halal kok pakai ongkos? Ya lebih baik kualitas ditingkatkan, masukkan menara Masjid Rahmatan lil Alamin. Ya sudah, lambangnya masjid halal. Jadi saudara-saudara, ini sebuah terobosan supaya kita ini tidak norok buntek kata orang Madura itu. Apa norok buntek itu? Ya di belakang ekor terus, ikut ekor, mengekor. Pancasila itu begitu. Pancasila itu begitu. Berketuhanan, rujuklah ajaran ilahi. Maka kita akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Dan ini wujud dari bangsa yang kuat. Jadi kuat pertama, satu, cukup makan yang bagus. Maka kita menanam padi, padi yang kita tanam pun tahun ini sudah tidak ada padi kampung. Apa padi kampung itu? IR. Apalagi Ciherang. Padi kampung. Padi antar bangsa yang sudah kita tanam. Apa itu? Kashmirin. Basmati Kashmirin. Min Kashmir. Yuzra' bi Indonesia. Maka dinamakan Kashmir Indonesia. Kashmirin. Kita dapat bibit dari Lahore, Pakistan. Kita namakan Lahorin. Dan itu sudah berhasil lumayan baik. Memang tidak banyak. Satu bahu 7.000 meter bisa menghasilkan hampir 4 ton. Kalau dibandingkan dengan padi yang tidak baik, ya bagusan ini. Hasilnya banyakkan ini. Kalau dibanding dengan padi yang hasilnya sedikit gitu kan. Tapi saudara tahu harganya? Yang namanya basmati itu tidak ada orang menjual 30.000 yang super itu. 40.000 up. Untuk apa membeli yang mahal-mahal? Kita tanam sendiri. Entah kita tidak makan nasi. Kecuali hari ini boleh makan nasi. Nah, tepuk tangan. Makan nasi sekarang tepuk tangan. Terus kita gandum kekurangan dari tanaman kita beli. Lebih murah daripada beras basmati. Jadi saudara-saudara, inilah kekuatan negara. Inilah kekuatan bangsa. Bangsa yang kuat akan mempunyai kemampuan yang tinggi.
baru masuk kepada pendidikannya. Tatkala fisik bangsa ini kokoh, maka tidak akan menjadi bangsa yang mendo. Kalau tempe enak mendoan, tapi kalau bangsa mendo berat, memblek. Saudara-saudara, dalam COVID ini sama sekali kita tidak menghentikan pendidikan kita tatap muka. Yang kita rubah adalah waktu belajar dan tempat belajar. Semua di jalan ada tempat cuci tangan. Pinggir-pinggir jalan. Di kelas dari dulu tempat cuci tangan sudah ada. Sebelum ada COVID, di kelas sudah tempat cuci tangan. Maka tatkala berdiri, Az-Zaitun paling tersohor, sholatnya tidak pakai wudhu, dari sekolah terus ke masjid, terus sholat. Apa jawab saya? Kalau di masjid wudhu, banjir masjidnya gitu. Sekarang terbukti semua cuci tangan. Kemudian jam dirubah, pagi sebagian, nanti sore sebagian. Kemudian penghuni kelasnya dirubah, yang tadinya satu meja itu isinya 2 yang duduk, sekarang 1. Satu kelas, yang kelasnya super. Di Indonesia belum ada kelas di tingkat menengah yang ukuran 8 kali 12. Kita punya kelas 8 kali 12. Itu dulu kita menambah sedikit daripada Jerman. Jerman itu 7 kali 11, tambah 1 meter. Pak Syukur arsitek kita ditambah. Mengapa? Biar lebih tinggi daripada Jerman. Gitu. Ya tinggi dulu apa kelasnya lebar dulu nanti. Akhirnya sekarang menikmatinya itu. Kemudian yang dulu 15 bangku itu diisi 30 orang, sekarang diisi 15 orang. Guru agak berjauhan. Kemudian kursinya tinggi. Dulu dikritik, wah itu feodal, oh itu kolonial. Ah, sudah merdeka kok kolonial. Nah itu kursinya tinggi, bagus tinggi daripada rendah. Jalan. Alhamdulillah. Waktunya libur. Jadi kita liburkan tempo hari bukan karena supaya tinggal di rumah, bukan. Kemudian masuk lagi, dites lagi. Guru masuk dites, murid masuk dites, rapid test. Wali santri mau datang sini tes. Jadi yang sudah di sini ini semuanya alhamdulillah. Hijau, royo-royo, tak senggo penganten anyar. Maka jalannya pendidikan lancar. Kemudian yang kedua, yang ketiga, supaya kita ini punya rasa batin yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menghadapkan segala sesuatu ini, doa lesan dan doa fisik, kita puasa. Dari sejak Ramadan sampai hari ini terus puasa. Kita namakan puasa Topo Broto. Orang-orang kalau menghadapi apa-apa kan menanggap wayang Broto Yudo. Perang suci. Oh, di sini tidak. Topo Broto. Artinya mengasah fisik kita ini supaya tahan lapar. Kan kita diajari tombo ati ana 5 wernane, satu di antara wetengiro luwe nono. Perutmu jangan dipenuhi, nanti masuk itu serangga-serangga itu. Mending kalau serangga, tapi kalau virus sapa wae ingkang bisa nglakoni insyaallah taala nyembadani. Kalau kita sudah bisa melaksanakan insyaallah.
Ternyata dengan puasa Topo Broto, setiap pukul 4 kita duduk di sini sampai maghrib, seluruh eksponen, seluruh guru, jumlahnya 99, menganalisa atau maupun mengevaluasi semua yang kita lakukan, dan menetapkan yang besok yang akan kita lakukan itu apa, siapa pengawasnya, terus kita lakukan. 1 Maret sampai dengan hari ini, alhamdulillah banyak yang kita buat, yang bisa kita lihat. Dan tidak kalah pentingnya, ingin tentram semua penghuni ma'had ini, saya mengambil kebijakan bersama kawan-kawan, ada ihsan ke-14. Kalau dalam bahasa luarnya itu gaji ke-14. Tidak usah dinaikkan gaji itu. Kalau kebanyakan gaji kolesterol nanti. Udah bulannya saja ditambah. Jadi tanggal 20 ini ihsan ke-14 mulai turun. Kalau ke-13 kan sudah umum. Nanti kalau Jakarta menetapkan ada gaji ke-14, kita 15. Saudara-saudara, tidak cukup dengan itu. Karena semua hari-hari tinggal di sini 24 jam, bekerjanya satu hariannya 8 jam, untuk apa menyanyiakan waktu? Yang masih kuat, ambil kesempatan lagi. Kita istilahkan, jangan ambil part time, jangan. Volunteer. Volunteer itu kerja secara ikhlas. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Memang tidak pernah minta jasa. Tapi ajaran ilahi mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Bekerja 4 jam, ya harus ada pendapatan lagi. Nah, ini nanti volunteer ini untuk pertanian pelan-pelan kita akan tutup. Hanya pembangunan. Karena apa? Proyek pertanian ke depan, ini proyek yang harus seperti proyek peternakan ayam. Siapa yang masuk ke blok itu harus bersih. Kaki dicuci, tangan dicuci, pakai masker, baru bisa masuk. Tanaman pisang saja kok gitu saya. Ya harus begitu. Supaya apa? Supaya nggak ada virus yang nempel ke pisang itu. Maka dibatasi nanti. Dan kita masuk ke organic system. Kita sudah punya processing pupuk organik. Insya Allah dalam pekan ini sudah produksi. Apa yang dihasilkan oleh sapi, apa yang dihasilkan oleh ayam, dan apa yang dihasilkan oleh sampah daripada pohonan yang ada di kampus, semua kita proses. Dulu orang mengatakan daun jatuh itu di jalan-jalan kita ini dikatakan, "Saya banyak sampah." Ya, nggak apa-apa biar empuk. Itu pada bulan tertentu waktu Syekh ke Madrid itu semua penuh daun. Jalan raya itu. Kata Syekh, ini nanti kampus kita akan begini. Pak Sabit ketika itu nggak percaya, gimana? Ya nanti, jangan sekarang, pelan-pelan. Orang yang pidato menunggu 21 tahun juga sabar kok. Dan sekarang hasilnya tiap pagi, karena kita menyapunya sudah tidak dengan sapu lidi lagi, pakai mobil, banyak. Itulah yang kita proses, dicampur dengan berbagai macam campuran. Itulah yang akan kita berikan pada tanaman. Sehingga min thayyibat. Kulu min thayyibat. Hasilnya akan thayyib. Maka kalau ditanya kaif haluk, thayyib. Mengapa? Karena makan yang thayyib. Baru halal. Memang halalan thayyiban.
Kalau tidak tidak thayyib ya tidak halal. Nah, saudara-saudara, ini pesan. Maka mari kita awali 1 Muharram ini dengan mengucap bersama Asmaul Husna dulu. Karena itu nilai ketuhanan yang Maha Esa harus kita ungkapkan dalam mulut, baru nanti dalam fikir, baru dalam amal. Ucap dulu. Kemudian setelah itu pembawa risalah Asmaun Nabi. Untuk Asmaun Nabi ini 10% saja. 10% per 1. Karena Asmaun Nabi itu 201, kita ucapkan 21 saja, 10% plus 1. Mari kita mulai. Allahu la ilaha illahu. Lahul asma'ul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik. Al-Quddusus Salamul Mu'min. Al-Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari. Al-Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Al-Wahhabur Razzaqul Fattah. Al-Alimul Qabidul Basit. Al-Khafidur Rafi'ul Mu'izz. Al-Mudhillus Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adlul Latif. Al-Khabirul Halimul Azim. Al-Ghafurus Syakurul Ali. Al-Kabirul Hafidhul Muqit. Al-Hasibul Jalilul Karim. Al-Raqibul Mujibul Wasi'. Al-Hakimul Wadudul Majid. Al-Ba'ithus Syahidul Haq. Al-Wakilul Qawiyul Matin. Al-Waliyul Hamidul Mukhsi. Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyi. Al-Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Wajidul Majidul Wahid. Al-Ahadus Samadul Qadir. Al-Muqtadirul Muqaddimul Muakhir. Al-Awwalul Akhirul Zahir. Al-Batinul Wali Al-Muta'ali. Al-Barrut Tawwabul Muntaqim. Al-Afuwur Ra'ufu Malikul Muluk. Dzul Jalali wal Ikramil Muqsit. Al-Jami'ul Ghaniyul Mughni. Al-Mu'til Mani'ud Dar. An-Nafi'un Nurul Hadi. Al-Badi'ul Baqil Waris. Ar-Rashidus Sabur. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Hamid sallallahu alaihi wasallam.
Sayyiduna Mahmud sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ahyad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Wahid sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Hashir sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Aqib sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Taha sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Yasin sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ainun Naim sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ainul Hurri sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Sa'adullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Sa'adul Khalqi sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Khatibul Umami sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Alamul Huda sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Kashiful Kurabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Rafi'ur Rutabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Izzul Arabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Sahibul Faraj sallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma ya Rabb, bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada, tahhir qulubana min kulli wasfi yuba'iduna am musyahadatika wa mahabbatik, wa amitsna ala sunnati wal jamaah wasyauqi ila liqa'ik ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! 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 Merdeka!